Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Energi Terbarukan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, dan selalu semangat belajar. Kali ini saya Joko Triatmoko akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kinerja Pelletizer dalam Optimalisasi Biopelet dari Ampas Tebu dan Ampas Kelapa sebagai bahan baku co-firing pembangkit listrik. Penelitian ini dibimbing oleh pembimbing 1, Bapak Dr. Phil Fatahul Arifin, PhD. Dibimbing oleh pembimbing 2, Bapak Dr. Johan Ribau, ST.MS. Dan dibimbing oleh Ketua Program Studi, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari, MSI, IPM. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan karakteristik biopelet dari ampas tebu dan ampas kelapa dengan aditif oli bekas. Yang kedua, memperoleh optimasi nilai kalor pada variasi presentasi antara ampas tebu dan ampas kelapa. Proses penelitian biopelet dari ampas tebu dan ampas kelapa ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Biomasa Magister Terapan Politeknik Negeri Sriwijaya dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Adapun alat utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1 unit pelletizer dan 1 unit pencacah atau penepung. Berikut adalah modifikasi lubang pada mal dengan diameter awal yaitu 4 mm, dimodifikasi dalam 3 variasi lubang, yaitu 6 mm, 8 mm, dan 10 mm, yang awalnya hanya berdiameter 4 mm. Adapun bahan dan supporting penelitian ini yang pertama, ampas tebu, ampas kelapa, oli bekas, dan aquades. Rancangan modifikasi mal pellet, beeple gear, dan set cutter gear dibuat berdasarkan prinsip kerja dari pelletizer tersebut. Diesel generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian, listrik digunakan untuk menghidupkan gear atau komponen mesin dari pelletizer tersebut, di mana bahan baku dimasukkan ke dalam funnel feeding yang kemudian akan dipres ke dalam die hole atau mal pellet, lalu dipotong oleh cutter gear set hingga menjadi pellet atau biopelet. Inilah diagram proses pelletizing secara umum, dari mulai ampas tebu, ampas kelapa, sampai dengan data hasil produksi dan karakteristik produk. Untuk perancangan modifikasi mal, beeple gear, dan cutter set gear digunakan software AutoCAD. Hasil dari penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu membuat biopelet dari ampas kelapa dan ampas tebu, lalu memodifikasi mal pelet dengan 3 variasi diameter die hole, pencampuran bahan baku dan bahan adiptif oli bekas menggunakan metode fisik yaitu homogeneous bahan baku dan bahan adiptif pada sopel pelletizer yang kemudian dipres ke dalam die hole mal pellet hingga menjadi bahan bakar pada biopelet ampas kelapa dan ampas tebu. Percobaan dilakukan 2 kali menggunakan mal pellet yang berbeda untuk mengkaji kemampuan pelletizer. Kemudian, biopelet yang dihasilkan dari ampas kelapa dan ampas tebu dianalisa dari proximatnya. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, karakteristik biopelet ditinjau dari nilai kalor pada ampas kelapa dengan mal pelet ori 1893 kalori per gram, ampas kelapa dengan mal pelet modifikasi 1764 kalori per gram, ampas tebu dengan mal pelet ori 2612 kalori per gram, ampas tebu dengan mal pelet modifikasi 2523 kalori per gram. Yang kedua,
Kemampuan mal pellet modifikasi dalam menghasilkan biopellet mengalami kegagalan dalam kepadatan produk dan kualitas produk sehingga mal pellet modifikasi tidak bisa digunakan dalam proses produksi jangka panjang. Kesimpulan yang ketiga, efisiensi pelletizer ditinjau dari variasi RPM dengan menggunakan mal pellet dari desain pelletizer. Dapat disimpulkan jika RPM dinaikkan menjadi indikator naiknya rapat produksi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi putaran dapat memaksimalkan hasil produksinya. Berikut adalah jurnal dari penelitian saya oleh Journal of Mechanical, Civil and Industrial Engineering dengan judul Comparison Moisture of Biopellet from Sugarcane Bagasse and Coconut Drag as Raw Materials for Co-firing Power Plant. Sekian video dokumentasi hasil penelitian dan tesis saya. Jika kalian ingin mengetahui seputar Magister Terapan Teknik Energi Terbarukan, satu-satunya yang ada di Indonesia, silakan kunjungi website yang tertera di layar Anda. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.